Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Hari Winarto dari kelas Meteorologi 5A, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa soal serta jawabannya guna memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Fisika Awan. Adapun soal dan jawaban kali ini kita akan membahas beberapa soal. Eh, ada 5 soal, yaitu yang pertama ada bagaimana tahapan mikrofisis awan, kurvatur efek, solut efek, kurvatur efek, dan solut efek. Yang ketiga ada modifikasi teori parsial udara. Yang keempat, menghitung supersaturasi lingkungan. Yang kelima, menghitung nilai kecepatan, nilai vertikal U. Pada soalan yang pertama, gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Yang pertama adalah difusi. Ketika tetesan air mulai terbentuk melalui kondensasi uap air di sekitar partikel inti kondensasi atau CCN, tetesan bertambah besar karena penyerapan uap air secara langsung. Lalu selanjutnya adalah tumbukan penggabungan. Proses ini terjadi ketika tetesan air yang lebih besar bertabrakan dengan tetesan yang lebih kecil dan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar. Selanjutnya, hujan hangat, di mana tetesan air mencapai ukuran yang cukup besar untuk jatuh sebagai hujan, namun tidak berbentuk es. Selanjutnya adalah mixed phase. Pada suhu yang lebih rendah, fase campuran terbentuk. Namun, terdapat tetesan air super dingin yang bersamaan dengan partikel es. Ini merupakan fase transisi sebelum proses pembekuan penuh. Selanjutnya adalah fase glasiasi. Pada suhu yang sangat rendah, tetesan air super dingin mulai membeku menjadi partikel es. Nah, pada kurva di samping menunjukkan ini adalah lingkungan maritim dengan konsentrasi rendah atau CCN rendah. Ini kemungkinan terjadinya hujan hangat. Pada kurva yang di tengah ini, kasis benua. Sejumlah besar CCN menekan hujan hangat. Glasiasi dimulai pada T yang sedikit lebih rendah. Pada kurva yang atas, lingkungan yang tercemar di mana jumlah CCN yang sangat banyak menghasilkan banyak tetesan kecil di dasar awan, menekan tabrakan koalesensi yang sangat banyak sehingga menghasilkan banyak tetesan kecil di dasar awan, menekan tabrakan koalesensi. Pembekuan dimulai pada T yang lebih rendah lagi. Selanjutnya adalah kurvatur efek atau rho. Laju penguapan dari permukaan lengkung, ini tetesan lebih besar daripada laju penguapan dari permukaan air yang datar karena adanya tegangan permukaan. Namun, pertumbuhan tetesan memerlukan kondensasi agar dapat melampaui penguapan. Jadi, agar dapat tumbuh, tetesan yang lebih kecil memerlukan RH yang lebih besar di udara daripada tetesan yang lebih besar. RH kesetimbangan yang dihasilkan di udara sebagai fungsi jari-jari tetesan air yang dijelaskan oleh persamaan Kelvin. Kurvatur efek menjelaskan mengapa tetesan kecil
itu membutuhkan kelembaban relatif tinggi untuk tumbuh, karena kelangsungan meningkatkan tekanan. Nah, pada grafik di sini menggambarkan hubungan antara kelembaban, yaitu RH, dan radius R, tetesan air, yang menunjukkan bagaimana kelangsungan tetesan air mampu mempengaruhi kemampuan mereka untuk tumbuh atau menguap. Ini didasarkan pada persamaan Kelvin yang menunjukkan kemampuan mereka bagaimana kelangsungan permukaan tetesan air kecil mempengaruhi tekanan uap yang diperlukan untuk keseimbangan antara fase cair dan gas. Pada sumbu Y, itu digambarkan sebagai simbol RH. Nah, di sini kelembaban relatif yang diperlukan agar tetesan air tetap stabil atau tumbuh. Kelembaban relatif di atas 100% berarti adalah udara jenuh yang memungkinkan tetesan air untuk tumbuh. Pada sumbu X atau R, radius tetesan air disimbolkan dalam mikrometer. Nah, tetesan air kecil ini memiliki kelangsungan yang lebih besar yang mempengaruhi tekanan uap yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mereka. Pada kurva hitam ini menunjukkan bagaimana kelembaban relatif yang dibutuhkan berubah seiring dengan ukuran tetesan. Untuk tetesan yang sangat kecil, tentunya radiusnya juga kecil. Kelembaban relatif yang diperlukan jauh lebih tinggi dari 100% karena disebabkan oleh efek kelangsungan ini. Kelangsungan membuat tekanan uap jenuh di sekitar tetesan lebih tinggi sehingga membutuhkan kelembaban lebih tinggi lagi untuk mencegah penguapan. Nah, di sini ada zona droplet evaporate. Pada area ini kelembaban relatif di bawah kurva. Tetesan air cenderung menguap. Nah, ini terjadi karena kelembaban relatif tidak cukup tinggi untuk menyeimbangkan tekanan uap itu sendiri akibat kelangsungan tetesan kecil. Pada zona droplets grow, di area ini kelembaban relatif di atas kurva, tetesan air ini dapat tumbuh. Di sini kelembaban relatif cukup tinggi untuk mendukung pertumbuhan tetesan. Karena tekanan uap lebih besar dari tekanan uap jenuh di sekitar tetesan. Pada daerah yang diarsir ini, RH sekitar 100 ya, 100%, menyoroti kisaran kelembaban relatif yang biasanya ditemukan pada awan atau di awan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi normal di awan, tetesan air dengan radius tertentu dapat tetap stabil atau tumbuh, tergantung pada kondisi lingkungannya. Selanjutnya adalah solute effect. Solute effect menunjukkan bahwa kehadiran zat terlalut atau solut seperti garam atau partikel higrokopis dalam tetesan air mengurangi tekanan uap di sekitar tetesan. Dengan kata lain, bahwasanya tetesan dengan zat terlalut lebih stabil dan lebih cenderung tumbuh daripada tetesan air murni. Lalu hukum Raoult ini menjelaskan bahwa tekanan uap larutan atau air dengan zat terlalut lebih rendah daripada tekanan uap larut murni. Nah,
Pada gambar di bawah ini menggambarkan solid effect di mana molekul zat terlarut yang digambarkan dengan lingkaran hitam terdispersi ada di antara molekul air. Dan di sini digambarkan lingkaran merah dalam sebuah tetesan. Kehadiran zat terlarut menyebabkan molekul air berinteraksi dan terikat pada partikel ini, yang tentunya hal ini mengurangi jumlah molekul air yang bebas untuk menguap. Akibatnya, tekanan uap jenuh di sekitar larutan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan air murni. Dalam konteks atmosfer, efek ini memungkinkan tetesan awan untuk tetap stabil dan tumbuh lebih mudah, bahkan pada kelembaban relatif yang tidak terlalu tinggi, itu memfasilitasi proses kondensasi serta proses pembentukan awan. Yang selanjutnya adalah Kohler curve. Kurva Kohler menjelaskan proses di mana partikel kecil atau aerosol pada atmosfer tumbuh menjadi tetesan awan. Nah, proses ini dipengaruhi oleh dua efek utama, yaitu yang pertama adalah efek kelengkungan atau curvatory effect, dan kedua adalah efek larutan atau solute effect. Keduanya memainkan peran penting dalam menentukan keseimbangan antara tekanan uap air di sekitar partikel aerosol dan radius droplet yang terbentuk. Nah, pada grafik Kohler yang ada di bawah ini menunjukkan bagaimana rasio saturasi atau saturation ratio diwakili dengan simbol S berubah dengan jari-jari tetesan droplet radius. Dalam hal ini disimbolkan sebagai R di bawah pengaruh efek kelengkungan dan larutan. Mari coba kita telusuri penjelasan mengenai pergerakan kurva dan elemen-elemen penting pada dalam grafik ini. Pada elemen-elemen dalam grafik Kohler ini, yaitu pertama adalah sumbu horizontal, yang di sini disebut dalam droplet radius disimbolkan sebagai R. Ini menunjukkan bahwa jari-jari tetesan dalam skala logaritmik berkisar dari 0,1 hingga 10 mikrometer. Jari-jari tetesan bertambah dari kiri ke kanan. Yang kedua adalah sumbu vertikal atau saturation ratio. Ini seperti ini. Nah, saturasi diukur relatif terhadap air murni, di mana saturasi sama dengan 1, menunjukkan saturasi jenuh. Nilai saturasi lebih dari 1 berarti udara supersaturasi yang diperlukan untuk pertumbuhan tetesan. Sementara untuk saturasi kurang dari 1 berarti udara under saturasi di mana tetesan cenderung menguap. Yang ketiga yaitu kurva Kohler atau garis penuh. Yaitu kurva Kohler adalah garis melengkung yang dimulai dari bagian kiri, bawah, dan melengkung ke atas sebelum kembali turun ke sisi kanan seperti ini. Nah, kurva ini menggambarkan bagaimana rasio saturasi bervariasi dengan jari-jari tetesan. Pada bagian kiri kurva, pada jari-jari kecil, kurva awalnya meningkat dengan tajam karena dominasi efek kelengkungan. Dan untuk tetesan yang sangat kecil, kelengkungan meningkatkan tekanan uap, sehingga membutuhkan rasio saturasi yang lebih tinggi untuk menjaga tetesan tetap stabil. Pada puncak kurva, titik tertinggi pada kurva disebut sebagai saturasi kritis. Nah, pada jari-jari pada titik ini disebut jari-jari kritis.
Jika rasio saturasi di atmosfer lebih besar dari aerosol akan teraktivasi menjadi tetesan awan dan tumbuh secara stabil sehingga mencapai ukuran yang lebih besar. Pada kanan kurva. Nah, di sini setelah titik kritis kurva menurun secara perlahan. Nah, di sini tetesan yang telah teraktivasi akan terus tumbuh karena efek larutan dan saturasi tidak lagi menjadi hambatan. Efek lengkungan dan larutan dalam grafik, yaitu pertama adalah efek lengkungan atau kurvatur efek, ditunjukkan oleh garis putus-putus melengkung ke atas yang menggambarkan bagaimana rasio saturasi meningkat tajam untuk tetesan kecil. Efek ini disebabkan oleh kelengkungan tinggi dari tetesan kecil yang meningkatkan tekanan uap. Pada jari-jari yang sangat kecil, kelengkungan mendorong rasio saturasi yang lebih tinggi untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua adalah efek larutan atau solute effect. Itu ditunjukkan oleh garis putus-putus ke bawah. Ke bawah ini, ia menggambarkan bagaimana rasio saturasi berkurang karena kehadiran zat terlalut. Efek dari larutan yang lebih dominan itu pada jari-jari yang lebih kecil karena ion atau molekul terlarut menurunkan tekanan uap. Efek larutan memfasilitasi pertumbuhan tetesan pada saturasi yang lebih rendah. Pada pergerakan kurva dan dinamika, ada haze versus activate region. Pada sebelah kiri puncak ya, titik kritis, tetesan kecil disebut sebagai haze droplets, membutuhkan kondisi supersaturasi yang tinggi untuk tumbuh. Mereka rentan terhadap penguapan jika kondisi tidak cukup lembab. Pada sebelah kanan puncak, ketika tetesan mencapai jari-jari yang kritis, mereka teraktivasi dan dapat tumbuh stabil di lingkungan yang bahkan memiliki saturasi sedikit di atas 100%. Pada wilayah ini disebut activate. Interpretasi jika kondisi lingkungan memberikan rasio saturasi lebih tinggi dari saturasi. Soal yang ketiga, jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Nah, yang pertama yaitu dalam hal ini disebabkan karena gaya buoyancy dapat mengubah energi potensial menjadi energi kinetik dan dengan efisien ketika terdapat pemanasan di permukaan atau pendinginan di ketinggian. Hal ini menciptakan lapisan udara yang tidak stabil. Nah, pada hal ini ketidakstabilan ini mendorong parsel udara untuk naik atau bergerak vertikal secara cepat karena parsel tersebut mengalami percepatan dari gaya buoyancy yang lebih besar dibandingkan gaya lain di sekitarnya. Nah, dalam kondisi atmosfer yang tidak stabil, perbedaan suhu antara parsel udara dan udara sekitarnya menciptakan dorongan yang signifikan pada parsel untuk bergerak ke atas. Gaya buoyancy bekerja untuk mempercepat parsel karena perbedaan densitas antara parsel yang lebih hangat dan udara sekitarnya yang lebih dingin. Dengan demikian, dalam lingkungan yang sangat tidak stabil, percepatan yang dihasilkan oleh gaya buoyancy dapat menyebabkan parsel bergerak lebih cepat daripada yang mungkin terjadi dalam kondisi yang stabil. Nah, di sini teori kenaikan parsel selalu dimodifikasi karena menggambarkan beberapa acuan antara lain adalah hambatan aerodinamis diabaikan, pencampuran udara sekitarnya diabaikan, lalu gerakan kompensasi ke bawah dari udara di sekitar juga diabaikan. Selanjutnya berat air yang terkondensasi yang sebagian terbawa bersama paket juga diabaikan. Nah, di sini
Modifikasi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah burden of condensed water. Beban air yang terkondensasi merujuk pada jumlah atau massa uap yang telah terkondensasi menjadi bentuk cair atau padat dalam atmosfer dan dapat terkontribusi pada presipitasi. Selanjutnya, makin besar beban air yang terkondensasi dalam awan, makin besar pula potensi awan tersebut untuk menghasilkan hujan atau presipitasi. Selanjutnya itu mempengaruhi buoyancy melalui dua mekanisme utama, yaitu penambahan massa dan pelepasan balsaten. Yang kedua adalah compensation downward motion. Dalam hal ini berkaitan dengan konservasi massa udara, bahwa massa udara dalam sistem atmosfer harus tetap konstan seiring waktu. Selanjutnya adalah udara hangat yang naik akan mengalami pendinginan secara adiabatik, kondensasi, dan pembentukan awan. Sedangkan udara yang turun, sebaliknya, mengalami pemanasan adiabatik yang mengeringkan udara serta menghambat pembentukan awan. Untuk menganalisa pergerakan naik turunnya massa udara, perlu mengambil potongan atau sampel atau partisi dari atmosfer untuk mengetahui aliran udara massa di udara disebut vertikal, di mana metode yang dapat digunakan yaitu sledge method. Nah, di sini rumus-rumusnya seperti ini. Nah, di sini digambarkan bahwasanya A adalah daerah yang ditempati oleh panas, aksen adalah udara yang berputar, sementara untuk rho-nya itu massa flux udara yang bergerak ke atas, dan untuk U-nya itu kecepatan thermal. Lalu yang selanjutnya adalah dilution by mixing. Elemen apung yang akan naik akan bercampur dengan udara di sekitarnya yang lebih dingin dan kering sehingga mengurangi daya apung thermalnya atau entrainment-nya. Proses pengurangan daya apung thermal dapat dirumuskan sebagai berikut. Laju perubahan suhu juga digambarkan dengan rumus-rumus di bawah ini. Serta kecepatan paket udara dan rasio pencampuran uap juga digambarkan dengan rumus-rumus sebagai berikut ini. Selanjutnya adalah aerodinamik resisten. Hambatan yang dialami partikel udara ketika konveksi maupun subsiden dan pengaruhnya pada proses pembentukan awan dan dinamika atmosfer. Kecepatan vertikal tutup digambarkan dengan rumus seperti ini. Untuk U adalah kecepatan naik tutup, yang B adalah nilai rata-rata faktor yang daya apung melintasi gelembung. Yang R adalah jari-jari tutup, yang C konsasa tak berdimensi. Nah, pada bubble teori ini menjelaskan bagaimana proses perilaku pergerakan massa udara, khususnya menggambarkan bagaimana massa udara naik secara konvektif membentuk sebuah gelembung udara. Ketika udara naik, udara sekitarnya akan memberikan hambatan untuk mengurangi kecepatan proses konvektif massa udara. Tujuannya adalah untuk menstabilkan bentuk gelembung tersebut agar tidak pecah. Karena pada dasarnya bentuk gelembung yang ideal adalah bulat sempurna. Karena disebabkan oleh hambatan, maka bentuk gelembung tersebut tidak lagi sempurna dan lebih lonjong. Kemudian, hambatan juga berperan pada fase mixing yang dapat mempercepat proses pencampuran antara kedua kondisi massa udara tersebut. Nah, sebuah droplet
dari ukuran 208 yang di belakang koma 2 angka adalah merupakan NPT saya paling belakang, diambil 2 nomor yaitu 08, menjadi ukuran 3x, juga ini sama dalam selang waktu 1 x sama dengan min x, x di suhu minus 10 derajat Celcius pada tekanan 6x, x kPa. Maka dihitung super saturation lingkungan. Nah, di sini efek polarutan dan gelembungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet, maka digambarkan seperti ini. Pada R0 sama dengan 2,08, RT-nya 30,8 dan seterusnya. Nah, S adalah rasio kejenuhan atau saturation ratio yang menunjukkan perbandingan antara tekanan uap air aktual di lingkungan E dan tekanan uap jenuh ES pada suhu tertentu. Besaran S-1 digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan atau penguapan droplet dalam kondisi supersaturasi. S-1 lebih besar daripada 0. Droplet akan menyerap uap air dari lingkungan, menyebabkan pertumbuhan droplet. Dalam kondisi subsaturasi, droplet akan menguap karena uap air di lingkungan tidak cukup untuk mempertahankan bentuk tetesan air. Jika S sama dengan 1,2, maka S-1 sama dengan 0,02 atau 2%. Ini berarti lingkungan memiliki kelebihan uap air sebanyak 2% dari kondisi jenuh yang cukup untuk mendorong pertumbuhan droplet. Lalu di sini kita menghitung supersaturation. Nah, di sini digambarkan sudah ada jawabannya seperti ini. Hasil akhirnya supersaturation-nya adalah 3,097%. Nah, lalu kita lanjut di soal yang ke-5. Di sini ditanyakan berapa nilai kecepatan angin dengan periode BC oscillation jika lapisan udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian sekian-sekian, maka dihasilkan seperti ini. Seumpama diketahui L sama dengan 9,1 km sampai 9.100 meter, dan seterusnya. Lalu ditanyakan kecepatan angin vertikal atau U pada periode orografi sebanding dengan periode buoyancy oscillation. Lalu kita mendapatkan jawaban seperti ini. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa periode atau T, time dari gaya yang dihasilkan oleh orografi seperti pegunungan untuk mengisi osilasi daya apung di atmosfer bergantung pada kecepatan angin, panjang gelombang orografi, dan frekuensi Brown-Väisälä. Periode adalah waktu yang diperlukan oleh atmosfer untuk menyelesaikan satu siklus osilasi yang daya apung. Osilasi ini berkaitan dengan gerakan naik turun partikel udara akibat ketidakseimbangan gaya apung dan atmosfer yang stabil. L diwakilkan sebagai panjang gelombang orografi. Hal ini mewakili skala panjang dari pegunungan atau fitur topografi yang menghasilkan gaya angkat. Semakin besar L-nya, semakin lama juga periode osilasi yang dihasilkan. Untuk U sendiri, kecepatan angin vertikal horizontal ini menunjukkan kecepatan rata-rata angin yang mengalir di atas orografi. Nah, kecepatan angin yang lebih tinggi menghasilkan periode osilasi yang lebih pendek karena udara lebih cepat menyeimbangkan gaya apungnya. Untuk N sendiri mewakilkan frekuensi Brown-Väisälä. Ini merupakan suatu ukuran stabilitas atmosfer
dan semakin tinggi nilai N, makin besar pula atau semakin stabil pula atmosfer, yang berarti osilasi daya apung lebih cepat, berosilasi atau periode lebih pendek. Untuk frekuensi Brown Faisala adalah ukuran seberapa stabil atau tidak stabilnya atmosfer. Nah, hal ini digunakan untuk menentukan apakah partikel udara yang terganggu akan terus naik jika atmosfer tidak stabil atau kembali ke posisi semula jika atmosfer stabil. Nah, di sini G di diwakilkan itu merupakan percepatan gravitasi yang selalu konstan. Untuk T-nya adalah suhu absolut udara yang mempengaruhi kepadatan udara dan daya apung. RJ itu merupakan laju penurunan adiabatik kering, yaitu laju penurunan suhu udara yang naik tanpa pertukaran panas dengan lingkungan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.